Kalau dia melihat kemungkaran, harus dia rubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Baru kemudian fa illam tastati, kata Rasulullah, kalau tidak mampu, artinya tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, fa bilisani, rubah dengan lisan, Ini mungkin bisa dilakukan oleh para alim ulama. Para ulama menasehati, baik umara maupun masyarakat, dinasehati. Tapi hari ini fitnah muncul. Berapa banyak alim menganggap yang ma'ruf itu mungkar, dan menganggap yang mungkar itu ma'ruf. Berapa banyak hari ini ada alim-alim bahkan berani mengatakan boleh misalnya bagi muslim untuk memilih antara ketentuan Allah dengan ketentuan yang dibuat atau yang disepakati oleh manusia, walaupun kesepakatan itu bertentangan dengan ketentuan Allah. Berapa banyak alim yang membolehkan muslim memilihnya, padahal Allah sudah jelas mengatakan, misalnya di dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, kata Allah. Tidak sepantasnya seorang mukmin, yang laki-laki maupun perempuan, apabila Allah sudah menetapkan, kalau Allah sudah menentukan perkaranya, maka apa kata Allah? Tidak sepantasnya mukmin maupun mukminah itu memilih ketentuan yang lain. Barang siapa yang melampaui ketentuan Allah, artinya dia tidak taat kepada Allah, durhaka kepada ketentuan Allah, maka kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata, yang jelas, mubina. Tapi hari ini ada orang-orang yang mengatakan boleh saja muslim itu memilih ketentuan yang lain, padahal di saat itu Allah dan Rasul sudah menentukan, sudah menetapkan ketentuan tersebut. Dalam masalah keluarga hari ini, mungkin mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita semua jemaah yang dirahmati Allah. Ada sebagian anggota keluarga yang sudah mengaji misalnya, ketika orang tuanya meninggal, maka dia mengatakan kepada keluarganya yang lain, kita harus bagi warisan orang tua kita sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sebagian yang lain tidak ngaji. Dia mengatakan, kenapa harus sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya? Kenapa tidak sama saja? Bukankah kita sama-sama anak orang tua kita? Bukankah kita sama-sama hidup di dunia? Ya sudah, kita bagi rata saja, kata anak perempuan yang tidak ikut ngaji. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian dibawa dia kepada alim, dibawa dia kepada ustadz, kemudian difatwakanlah, tidak mengapa asal kalian tidak berantem, padahal Allah dan Rasulnya sudah menetapkan keputusan. Jemaah yang dirahmati Allah, berapa banyak alim hari ini menganggap mungkar tapi ma'ruf, begitu juga yang ma'ruf dianggap mungkar. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, perlu bagi kita untuk benar-benar mengenal yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar. Minimal apa? Minimal dengan hati kita, karena kata Rasulullah, faman lam yastati, kalau nggak mampu merubah dengan lisan, fabi qalbi, kata Rasulullah, maka rubah dengan hati. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Artinya apa? Kalau kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dari ketentuan Allah dan Rasul, kita marah, kita tidak suka, kita tidak ridho. Itulah yang menyelamatkan kita nanti di hari akhirat, seperti yang dikatakan oleh salah seorang sahabat tadi, Abdullah bin Mas'ud.